Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Ingrid Lumanbatu, NIM 18130310006. Di sini saya akan membahas tes awal praktikum biokimia dengan topik isolasi DNA bakteri. Baik, langsung saja untuk soal nomor 1. Dengan gambar berikut, jelaskan teknik rekayasa genetika. Jawabannya, salah satu rekayasa genetik adalah teknologi plasmid yang telah Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Ingrid Lumanbatu, NIM 18130310006. Di sini saya akan mempresentasikan tes awal praktikum biokimia dengan topik isolasi DNA bakteri. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Dengan gambar berikut, jelaskan teknik rekayasa genetika. Jawabannya, salah satu rekayasa genetik adalah teknologi plasmid yang telah dikembangkan manusia untuk produksi insulin. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, digunakan enzim restriksi untuk mengisolasi segmen DNA yang mengandung gen yang diinginkan untuk pembentukan produksi insulin. Isolasi gen target atau DNA insulin dapat dari pankreas, dan plasmid bakteri. Langkah yang kedua, plasmid yang dikeluarkan dari bakteri dan perawatan dengan contoh restriksi yang sama. Enzim gen mengikat dengan fragmen DNA untuk membentuk plasma hibrid. Langkah yang ketiga, plasmid hibrid dimasukkan kembali ke dalam bakteri yang mana ia bereplikasi sebagai bagian dari DNA sel. Yang keempat, sejumlah besar sel anak atau klon identik dapat dibudidayakan dan produk gennya diekstraksi untuk manusia. Bakteri diekstrak untuk diambil insulin sebagai pengobatan diabetes. Soal nomor 2, dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan DNA dan RNA. Jawabannya, perbedaan yang pertama, basa nitrogen yang terkandung dalam DNA disusun oleh purin yang berasal dari susunan guanin dan adenin, serta pirimidin yang berasal dari susunan sitosin dan timin. Sedangkan RNA, basa nitrogen RNA disusun oleh purin guanin dan adenin, serta pirimidin urasil dan sitosin. Perbedaan yang kedua, DNA mempunyai rantai panjang dan ganda berpilin, sedangkan RNA mempunyai rantai tunggal dan pendek. Yang ketiga, DNA dapat dijumpai di kloroplas, mitokondria, dan nukleus, sedangkan RNA dapat dijumpai di ribosom, sitoplasma, dan di nukleus. Perbedaan yang keempat, komponen gula yang menyusun DNA adalah deoksiribosa, sedangkan gula yang menyusun RNA adalah ribosa. Yang selanjutnya, jenis basa nitrogen dari DNA adalah purin, gugus fosfat, dan pirimidin, sedangkan jenis basa nitrogen RNA adalah purin dan pirimidin. DNA adalah gugus amino rantai ganda, sedangkan RNA adalah gugus amino rantai pendek. Selanjutnya, bentuk DNA umumnya lebih panjang dengan bentuk membulat, sedangkan bentuk RNA lebih pendek dengan bentuk yang lebih tipis. Selanjutnya, kadar DNA bersifat statis atau tidak berubah karena tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein maupun aktivitas genetis. Sedangkan RNA kadarnya dapat berubah karena adanya aktivitas sintesis protein. Selanjutnya, bentuk DNA menyerupai pita spiral ganda, sedangkan RNA berbentuk pita tunggal. Soal yang nomor 3, struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan nukleotida dengan nukleosida. Jawabannya, nukleosida terdiri dari gula pentosa dan basa nitrogen yang terikat melalui ikatan glikosida. Sedangkan nukleotida terdiri dari gugus fosfat yang dihubungkan ke nukleosida melalui gugus hidroksil yang terikat pada atom C5 dari gula. Soal nomor 4, jelaskan ciri-ciri khas struktur heliks ganda DNA menurut Watson dan Crick. Jawabannya, ciri-ciri khas struktur heliks ganda DNA menurut Watson dan Crick yaitu struktur DNA heliks ganda tersusun atas dua utas polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen, purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Adenin berpasangan dengan timin yang terhubung dengan ikatan rangkap 2, sementara guanin berpasangan dengan sitosin yang terhubung dengan ikatan rangkap 3. Soal nomor 5,
Jelaskan mana yang lebih kuat pasangan AT dibandingkan dengan GC dan mengapa. Jawabannya, ikatan antara GC lebih kuat dibandingkan dengan AT karena antara basa G dan C dapat berbentuk 3 ikatan hidrogen sehingga lebih stabil dibandingkan dengan A dan T yang dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen. Sehingga DNA yang banyak mengandung G dan C lebih sulit denaturasi atau dirusak atau diuraikan dibandingkan dengan DNA yang banyak mengandung A dan T. Jelaskan fungsi struktur sel berikut. Jawabannya, yang pertama, membran sel pada hewan atau dinding sel pada tumbuhan. Membran sel ini merupakan bagian terluar dari sel dan sitoplasma yang berfungsi mengatur pertukaran substansi zat dan melindungi bagian dalam sel. Pada sel tumbuhan, dinding sel memiliki fungsi melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam, memperkokoh sel, mencegah agar sel tidak pecah, menjadi tempat berpindahnya air dan mineral. Yang kedua, sitoplasma. Massa protoplasma yang terletak di bagian dalam sel di antara membran sel dan nukleus. Sitoplasma terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar atau ektoplasma dan bagian dalam atau endoplasma. Sitoplasma dapat berbentuk cair atau gel dan berperan penting dalam transportasi zat makanan. Yang ketiga, inti sel atau nukleus. Inti sel ini merupakan salah satu organel terbesar yang dilindungi oleh membran nukleus yang di dalamnya terdapat nukleolus yang memiliki fungsi sebagai pusat mengatur seluruh kegiatan sel, mengendalikan reproduksi sel, mengatur sintesis protein. Yang keempat, ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini merupakan organel yang berbentuk saluran-saluran yang terhubung dengan inti. Retikulum endoplasma terdiri dari 2 jenis, yaitu retikulum endoplasma halus yang tidak mengandung ribosom dan retikulum endoplasma kasar yang merupakan tempat menempelnya ribosom. Retikulum endoplasma berperan dalam transport zat. Yang kelima, mitokondria. Mitokondria ini merupakan organel sel yang berbentuk kapsul dengan saluran lekuk pendek di bagian dalamnya, yang memiliki fungsi sebagai respirasi sel dan sebagai pusat pembangkit tenaga. Yang keenam, badan Golgi. Badan Golgi ini merupakan organel yang berbentuk bulatan yang memiliki fungsi sebagai sintesis lisosom, berperan penting dalam sekresi zat, mengangkut dan mengubah materi zat secara kimia. Yang ketujuh, ribosom. Ribosom ini merupakan organel sel yang terdapat di sitoplasma dan menempel di retikulum endoplasma kasar yang memiliki peran penting untuk sintesis protein. Yang kedelapan, ada plastida. Plastida ini merupakan organel yang khas pada sel tumbuhan sebagai tempat pigmen warna yang terdiri dari beberapa bagian seperti kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Yang kesembilan, lisosom. Lisosom ini merupakan organel yang banyak ditemukan dalam sel-sel yang berperan penting dalam imunitas seperti leukosit dan limfosit. Lisosom memiliki fungsi sebagai penghancur bagian sel yang tidak berguna lagi, mencerna zat-zat yang belum dapat terurai, dan tempat pembentukan enzim pencernaan. Yang ke-10, vakuola. Vakuola ini merupakan organel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, sekaligus menyimpan zat-zat yang diekskresikan. Vakuola pada umumnya ditemui pada sel tumbuhan. Yang ke-11, mikrotubulus. Mikrotubulus ini merupakan organel mikro yang berfungsi sebagai kerangka sel dan berperan penting dalam pembentukan spindel. Yang ke-12, mikrofilamen. Mikrofilamen ini benang-benang filamen halus yang mempengaruhi kontraksi sel. Yang ke-13, peroksisom. Pada hewan, peroksisom berada di dalam sel-sel hati dan ginjal. Sementara pada tumbuhan, peroksisom dapat terbagi tipe sel. Fungsi peroksisom penting dalam proses oksidasi substrat, metabolisme lemak menjadi karbohidrat, serta perubahan purin dalam sel. Baik, soal selanjutnya nomor 7. Gambar berikut adalah salah satu skema rekayasa genetika. Jelaskan peran masing-masing tahap dari gambar berikut. Jawabannya, tahap pertama adalah mengisolasi DNA, tahap kedua memotong dan menyambung DNA atau transplantasi gen atau DNA, dan tahap ketiga memasukkan DNA ke dalam sel hidup dengan plasmid yang merupakan wahana untuk membawa gen yang diinginkan ke sel yang lain, sehingga akan terjadi rekombinan. Soal selanjutnya nomor 8, jelaskan prinsip isolasi DNA. Jawabannya, prinsip-prinsip dalam melakukan isolasi DNA ada 2, yaitu sentrifugasi dan presipitasi. Prinsip utama sentrifugasi adalah memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar, sedangkan substansi yang lebih ringan akan terletak di atas. Teknik sentrifugasi tersebut dilakukan di dalam sebuah mesin yang bernama mesin sentrifugasi dengan kecepatan yang bervariasi.
Contohnya 2500 rpm atau 3000 rpm. Sedangkan teknik presipitasi adalah metode yang berguna untuk mengendapkan komponen dari suatu campuran yang mana pengisolasian DNA dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, yakni dengan memecahkan dinding sel, membran inti, dan membran plasma. Pemecahan tersebut dapat dilakukan secara kimiawi maupun mekanik. Soal nomor 9, jelaskan langkah-langkah kerja dalam isolasi DNA. Yang pertama, penyiapan NaCl 0,15 molaritas, yaitu sebanyak 0,8875 gram NaCl dilarutkan dalam Aquades sampai volume larutan 100 ml. Yang kedua, penyiapan larutan deterjen 25%, sebanyak 12,5 gram deterjen dilarutkan dengan 25 ml Aquades. Yang ketiga, pembuatan larutan KClO3 5 molaritas, yaitu dengan sebanyak 6,1275 gram KClO3 dilarutkan dalam H2O. Bila tak melarut, maka dibantu dengan pemanasan dan ditambahkan H2O kembali sampai volumenya 10 ml. Yang keempat, penyiapan bakteri dan isolasi DNA bakterinya, yaitu dengan langkah yang pertama, bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2. Massa tabung terlebih dahulu ditimbang. Volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Kemudian sentrifus selama lebih dari 10 menit dan hasil sentrifus didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop atau menggunakan pembesaran 100 kali. Sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Kemudian endapan sisa dibuang. Selanjutnya volume NaCl 0,15 molaritas dimasukkan dengan perbandingan 1:12,5 dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung. Selanjutnya, diinkubasi pada 70 derajat Celcius selama 1 menit, kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5. Dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Selanjutnya, didinginkan pada suhu ruangan dan ditambahkan dengan KClO4 5,0 molaritas dan didiamkan. Selanjutnya, tambahkan dengan isoamil, klorofrom, dan sentrifus. Selanjutnya, dekantasi, endapan digulung dengan batang pengaduk. Soal nomor 10, jelaskan cara menentukan kemurnian DNA hasil percobaan ini. Jawabannya, cara untuk menentukan kemurnian DNA adalah dengan mencari absorbansi dari protein dan DNA, yang mana absorbansi sebenarnya yang dimiliki oleh protein dan DNA yaitu 280 dan 260. Apabila hasil dari absorbansi tersebut dihitung absorbansi DNA atau absorbansi protein dan dihasilkan nilainya sama dengan 1, maka DNA tersebut murni. Namun apabila hasil kurang dari 1, maka sebagian besar merupakan DNA. Nomor 11, mengapa pada isolasi DNA darah sel darah merah harus dilisiskan? Jawabannya, untuk mengeluarkan isi sel karena substansi gen yang diinginkan terdapat di dalam sehingga harus dilisiskan terlebih dahulu. Nomor 12, dalam isolasi DNA ada tahap penyiapan bakteri. Bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan tabung 2. Massa tabung yang terlebih dahulu ditimbang. Volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Sentrifus selama lebih dari 10 menit. Hasil sentrifus didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop. Sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Apa tujuan menggunakan mikroskop dalam langkah ini? Jawabannya, tujuannya yaitu untuk mengamati bahwa pada endapan terdapat bakteri yang akan diisolasi. Soal nomor 13, endapan kemudian dimasukkan NaCl 0,15 molaritas dimasukkan dengan perbandingan 1:12,5 dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung. Diinkubasi pada 70 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5 25%. Dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Apa tujuan menambahkan deterjen ini? Jawabannya, penambahan deterjen yang mengandung natrium didosil sulfat atau SDS menyebabkan tahap pelisisan membran sel. Deterjen tersebut selain berperan dalam melisiskan membran sel, juga dapat berperan dalam mengurangi aktivitas enzim nuklease yang merupakan enzim pendegradasian DNA. Soal nomor 14, campuran dalam langkah 12 ditambahkan dengan KClO4 5,0 molaritas dan didiamkan. Apa fungsi langkah ini? Apa fungsi penambahan isoamil klorofrom? Jawabannya, tujuan dari penambahan KClO4 adalah untuk memudahkan pemisahan benang-benang DNA dari campuran, sehingga benang-benang tersebut akan mudah diamati dan KClO4 juga membantu mempercepat proses lisis serta memutus ikatan yang mengikat DNA. Soal nomor 15,
Atau soal yang terakhir, endapan yang terbentuk dalam langkah 14 terbentuk endapan, kemudian digulung dengan batang pengaduk. Apakah endapan itu protein, karbohidrat, atau DNA? Jelaskan. Jawabannya, penambahan isoamil klorofrom menyebabkan terdenaturasinya protein yang diikuti dengan koagulasi dari protein, sehingga endapan yang terbentuk yaitu lembaran putih yang merupakan DNA. Baik, sekian presentasi saya mengenai tes awal praktikum biokimia dengan topik isolasi DNA bakteri. Apabila ada kesalahan jawaban ataupun kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.